Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita Utami dengan NPM B1A 021325. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pembuktian, yang mana materinya saya ambil dari buku Rules of Procedures and Evidence di bab 3 dan bab 4. Sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan, saya akan terlebih dahulu memberitahu kepada teman-teman sekalian apa itu hukum pembuktian. Hukum pembuktian adalah proses untuk membuktikan fakta atau kejadian yang menjadi dasar suatu perkara perdata ataupun pidana. Pembuktian dalam hukum bertujuan untuk menentukan kebenaran material dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum pidana, pembuktian didasarkan pada undang-undang secara negatif. Artinya, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Kemudian saya akan masuk langsung ke dalam materi yang ingin saya jelaskan di dalam buku Rules of Procedures and Evidence ini. Di bab 3 dijelaskan tentang yurisdiksi dan penerimaan. Bagian 1, pernyataan dan rujukan berkaitan dengan pasal 11, 12, 13, dan 14. Aturan ke-44 ini, deklarasi diatur dalam pasal 12 ayat 3. 1. Panitera atas permohonan penuntut umum dapat menanyakan kepada suatu negara yang bukan merupakan pihak pada statuta atau yang telah menjadi pihak pada statuta setelah berlakunya secara rahasia, apakah negara tersebut bermaksud untuk membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3. Dan apabila suatu negara mengajukan atau menyatakan kepada panitera niatnya untuk menyampaikan suatu pernyataan kepada panitera berdasarkan pasal 12 ayat 3, atau apabila panitera bertindak sesuai dengan sub aturan 1, panitera harus memberitahu kepada negara yang bersangkutan bahwa deklarasi berdasarkan pasal 12 ayat 3 ini mempunyai konsekuensi penerimaan yurisdiksi sehubungan dengan kejahatan-kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang relevan dengan situasi dan ketentuan-ketentuan. Dan setiap peraturan di dalam mengenai negara-negara pihak akan berlaku. Dan di aturan 45 ini rujukan suatu situasi kepada jaksa. Rujukan suatu situasi kepada penuntut umum harus dilakukan secara tertulis. Di bagian 2 dalam bab 3 ini menjelaskan tentang inisiasi penyelidikan berdasarkan pasal 15. Informasi yang diberikan kepada jaksa berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan 2, apabila informasi disampaikan berdasarkan pasal 15 ayat 1, atau apabila kesaksian lisan atau tertulis diterima sesuai dengan pasal 15 ayat 2 di tempat kedudukan pengadilan, penuntut umum harus melindungi kerahasiaan informasi dan kesaksian tersebut atau mengambil tindakan lain yang diperlukan. Tindakan sesuai dengan tugasnya berdasarkan statuta. Kemudian kesaksian berdasarkan pasal 15 ayat 2. 1. Ketentuan aturan 111 atau 112 yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap kesaksian yang diterima oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 15 ayat 2. Kedua, apabila penuntut umum mempertimbangkan bahwa terdapat suatu resiko yang serius di mana kesaksian tersebut tidak dapat diberikan setelahnya, maka ia dapat meminta kepada sidang pra-peradilan untuk mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk menjamin efisiensi dan integritas proses dari persidangan, dan khususnya menunjuk seseorang penasihat hukum atau hakim dari sidang pra-peradilan untuk hadir selama pengambilan kesaksian guna melindungi hak-hak pembela. Jika kesaksian tersebut kemudian disampaikan dalam persidangan, penerimaannya akan diatur oleh pasal 69 ayat 4 dan diberi bobot sebagaimana ditentukan oleh sidang terkait. Kemudian di aturan 48, penentuan dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyidikan berdasarkan pasal 15 ayat 3.
dalam menentukan apakah terdapat dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan. Berdasarkan pasal 15 ayat 3, jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan faktor-faktor yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C. Kemudian keputusan dan pemberitahuan berdasarkan pasal 15 ayat 6. Apabila keputusan berdasarkan pasal 15 ayat 6 ini diambil, jaksa penuntut umum harus segera memastikan bahwa pemberitahuan diberikan, termasuk alasan keputusannya, dengan cara yang mencegah bahaya apapun terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan privasi orang tersebut. Mereka yang memberikan informasi kepadanya berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan 2 atau integritas penyelidikan atau persidangan. Kemudian, pemberitahuan tersebut juga harus memberitahukan kemungkinan penyampaian informasi lebih lanjut mengenai situasi yang sama berdasarkan fakta dan bukti baru. Kemudian, tata cara pengesahan oleh sidang pra-peradilan untuk memulai penyidikan. Apabila penuntut bermaksud meminta izin dari sidang pra-peradilan untuk memulai suatu penyelidikan berdasarkan pasal 15 ayat 3, penuntut umum harus memberitahukan korban yang dikenalnya atau kepada unit korban dan saksi atau kuasa hukum mereka, kecuali jaksa memutuskan bahwa tindakan tersebut akan membahayakan integritas penyelidikan atau nyawa atau kesejahteraan korban dan saksi. Penuntut juga dapat memberikan pemberitahuan melalui cara-cara umum untuk menjangkau kelompok-kelompok korban jika ia menentukan dalam keadaan-keadaan khusus dari kasus tersebut bahwa pemberitahuan tersebut tidak dapat menimbulkan bahaya terhadap integritas dan pelaksanaan efektif penyelidikan atau terhadap keamanan dan kesejahteraan korban dan saksi. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi itu, jaksa dapat meminta bantuan dari unit korban dan saksi jika diperlukan. Kemudian permintaan izin dari penuntut umum harus dilakukan secara tertulis. Setelah informasi diberikan sesuai dengan subaturan 1, para korban dapat mengajukan pernyataan secara tertulis kepada sidang pra-peradilan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan. Sidang pra-peradilan ini dalam memutuskan prosedur yang harus diikuti dan dapat meminta informasi tambahan dari jaksa penuntut umum dan dari setiap korban yang telah memberikan representasi, dan jika dianggap tepat, dapat mengadakan persidangan. Sidang pra-peradilan akan mengeluarkan keputusannya termasuk alasan-alasannya mengenai apakah akan mengizinkan dimulainya penyelidikan sesuai dengan pasal 15 ayat 4 sehubungan dengan seluruh atau sebagian permintaan jaksa penuntut umum. Mereka akan memberitahukan keputusan tersebut kepada korban yang telah melakukan atau memberikan representasi. Kemudian prosedur di atas juga berlaku terhadap permohonan baru kepada sidang pra-peradilan sesuai dengan pasal 15 ayat 5. Kemudian tantangan dan keputusan awal berdasarkan pasal 17, 18, dan 19. Informasi yang diberikan berdasarkan pasal 17 dalam mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 dan dalam konteks keadaan kasus tersebut, pengadilan dapat mempertimbangkan antara lain informasi yang negara maksud dalam pasal 17 ayat 1. Dapat memilih untuk dibawa ke pengadilan perhatian pengadilan yang menunjukkan bahwa pengadilannya memenuhi norma dan standar yang telah diakui secara internasional untuk penuntutan yang independen dan tidak memihak atas perilaku serupa, atau bahwa negara telah mengkonfirmasi secara tertulis kepada jaksa bahwa kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut. Kemudian penundaan diatur dalam pasal 118 ayat 2. Apabila suatu negara meminta penangguhan berdasarkan pasal 18 ayat 2, negara tersebut harus mengajukan permintaan tersebut secara tertulis dan memberikan informasi mengenai penyelidikannya dengan mempertimbangkan pasal 18 ayat 2. Penuntut umum dapat meminta informasi tambahan dari negara tersebut. Kemudian permohonan jaksa berdasarkan pasal 18 ayat 2. Permohonan jaksa berdasarkan pasal 18 ayat 2. Permohonan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada sidang pra-peradilan sesuai dengan pasal 18 ayat 2 harus dibuat secara tertulis dan memuat dasar permohonan tersebut. Kemudian informasi yang diberikan oleh negara berdasarkan aturan 53 harus dikomunikasikan
oleh penuntut umum kepada sidang pra-peradilan. Kemudian penuntut harus diberitahu negara tersebut secara tertulis ketika ia mengajukan suatu permohonan kepada sidang pra-peradilan berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan harus memasukkan dalam pemberitahuan tersebut ringkasan dasar permohonan tersebut. Kemudian persidangan mengenai pasal 18 ayat 2. Sidang pra-peradilan harus memutuskan prosedur yang harus diikuti dan dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik. Ini mungkin mengadakan sidang. Kemudian sidang pra-peradilan harus memeriksa permohonan dari penuntut umum dan setiap pengamatan yang disampaikan oleh suatu negara yang meminta penundaan sesuai dengan pasal 18 ayat 2 dan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di dalam pasal 17 dalam memutuskan apakah akan mengizinkannya suatu penyelidikan atau tidak. Kemudian keputusan dan dasar keputusan sidang pra-peradilan harus dikomunikasikan secara sesegera mungkin kepada penuntut umum dan negara yang meminta penundaan penyelidikan. Kemudian permohonan jaksa setelah peninjauan berdasarkan pasal 18 ayat 3 setelah dilakukan peninjauan kembali oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3, penuntut umum harus mengajukan permohonan kepada sidang pra-peradilan untuk mendapatkan otorisasi sesuai dengan pasal 18 ayat 2. Permohonan kepada sidang pra-peradilan harus sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2, tertulis dan memuat dasar dari permohonan tersebut. Dan informasi lebih lanjut apapun yang diberikan oleh negara berdasarkan pasal 18 ayat 5 harus disampaikan oleh penuntut umum kepada sidang pra-peradilan. Kemudian prosesnya harus dilakukan sesuai dengan aturan 54 sub aturan 2 dan 55. Tindakan sementara berdasarkan pasal 18 ayat 6. Permohonan penuntut umum kepada sidang pra-peradilan dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 6 harus dianggap ex parte in camera. Sidang pra-peradilan akan memutuskan permohonan tersebut secara cepat. Kemudian proses berdasarkan pasal 18. Permohonan atau permohonan yang dibuat berdasarkan pasal 18 harus dibuat secara tertulis dan memuat dasar-dasarnya. Kemudian ketika suatu kamar meminta permintaan atau permohonan yang mengajukan keberatan atau pernyataan mengenai yurisdiksi atau diterimanya suatu perkara sesuai dengan pasal 18 ayat 2 atau bertindak berdasarkan mosinya sendiri sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat 1, ia harus memutuskan prosedur yang harus diikuti dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk pelaksanaannya, proses yang tepat. Ini mungkin mengadakan sidang. Pihak tersebut dapat menggabungkan keberatan atau pernyataan tersebut kepada proses konfirmasi atau persidangan sepanjang hal tersebut tidak menyebabkan penundaan yang tidak semestinya, dan dalam keadaan ini akan mendengarkan dan memutuskan terlebih dahulu mengenai keberatan atau pertanyaan tersebut. Kemudian pengadilan menyampaikan permintaan atau permohonan yang diterima berdasarkan subaturan 2 kepada penuntut umum dan orang yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 yang telah diserahkan kepada pengadilan atau yang hadir secara sukarela atau berdasarkan panggilan, dan akan memperoleh mereka untuk menyampaikan pengamatan tertulis terhadap permintaan atau permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang. Kemudian mahkamah pertama-tama akan memutuskan setiap keberatan atau pertanyaan mengenai yurisdiksi, baru kemudian mengenai keberatan atau pertanyaan mengenai diterima atau tidaknya suatu permohonan. Kemudian partisipasi dalam proses berdasarkan pasal 19 ayat 3. Sesuai dengan maksud dari pasal 19 ayat 3, panitera harus memberitahukan hal-hal berikut mengenai setiap pertanyaan atau keberatan terhadap yurisdiksi atau penerimaan yang timbul berdasarkan pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian mereka yang telah merujuk pada situasi berdasarkan pasal 13. Para korban yang telah berkomunikasi dengan pengadilan sehubungan dengan kasus tersebut atau perwakilan hukum mereka. Kemudian panitera harus memberikan hal-hal yang disebutkan dalam subaturan 1 dengan cara yang sesuai dengan tugas pengadilan mengenai kerahasiaan informasi, perlindungan seseorang, dan pelestarian bukti dengan ringkasan alasan-alasan yang mendasarinya. Yurisdiksi pengadilan atau diterimanya suatu kasus tersebut telah ditentang.
Kemudian, mereka yang menerima informasi sebagaimana ditentukan dalam subaturan 1 dapat membuat pernyataan secara tertulis kepada sidang yang berwenang dalam batas waktu yang dianggap tepat. Kemudian, organ yang kompeten untuk menerima tantangan. Apabila suatu penolakan terhadap yurisdiksi, mahkamah atau diterimanya suatu perkara diajukan setelah adanya konfirmasi atas tuduhan-tuduhan tersebut. Tetapi sebelum konstitusi atau penunjukan sidang pengadilan, hal tersebut harus ditujukan kepada ketua yang akan merujuknya ke pengadilan. Chamber segera setelah yang berakhir dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan aturan 130. Kemudian ditindakan sementara berdasarkan pasal 19 ayat 8, apabila penuntut umum mengajukan permohonan kepada hak yang berwenang dalam keadaan yang ditentukan dalam pasal 19 ayat 8, aturan 57 akan berlaku. Kemudian proses berdasarkan pasal 19 ayat 10, apabila penuntut umum mengajukan suatu permintaan berdasarkan pasal 19 ayat 10, maka ia harus mengajukan permintaan tersebut kepada sidang yang membuat keputusan berakhir mengenai diterimanya permintaan tersebut. Kemudian ketentuan aturan 58, 59, dan 61 akan berlaku. Kemudian negara atau negara-negara yang keberatan terhadap diterimanya berdasarkan pasal 19 ayat 2 menimbulkan keputusan yang tidak dapat diterimanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 10. Harus diberitahu tentang permintaan penuntut umum dan harus diberi batas waktu untuk memberikan pernyataan. Kemudian ketentuan mengenai berbagai tahapan di persidangan ini sudah masuk ke dalam bab 4, teman-teman. Di bagian 1 ada bukti, aturan 63 ketentuan umum yang berkaitan dengan alat bukti. Aturan pembuktian yang ditetapkan dalam bab ini bersama dengan pasal 19 akan berlaku dalam persidangan di hadapan semua sidang. Kemudian suatu sidang mempunyai wewenang sesuai dengan kebijaksanaan yang dijelaskan dalam pasal 64 ayat 9 untuk menilai secara bebas semua bukti yang diserahkan untuk menentukan relevansi atau dapat diterimanya bukti tersebut sesuai dengan pasal 69. Suatu kamar yang harus memutuskan mengenai permohonan salah satu pihak atau atas mosinya sendiri yang dibuat berdasarkan pasal 64 sub ayat 9a mengenai diterimanya permohonan apabila didasarkan kepada alasan-alasan yang ditetapkan dalam pasal 69 ayat 7. Kemudian tanpa mengurangi pasal 66 ayat 3, suatu sidang tidak boleh memaksakan persyaratan hukum bahwa pembuktian yang harus menguatkan diperlukan untuk membuktikan kejahatan apapun dalam yurisdiksi mahkamah, khususnya kejahatan kekerasan seksual. Kamar-kamar ini tidak boleh menerapkan hukum nasional yang mengatur pembuktian selain yang diatur sesuai dengan pasal 21. Kemudian prosedur yang berkaitan dengan relevansi atau diterimanya bukti. Persoalan yang berkaitan dengan relevansi atau dapat diterimanya suatu atau harus diangkat pada saat bukti diserahkan kepada sidang, khususnya jika permasalahan tersebut tidak diketahui pada saat bukti diserahkan. Kemudian maka permasalahan tersebut dapat diajukan segera setelah permasalahan tersebut diketahui. Chamber dapat meminta agar permasalahan tersebut diangkat secara tertulis. Mosi tertulis tersebut harus disampaikan oleh pengadilan kepada semua orang yang ikut serta dalam persidangan, kecuali diputuskan lain oleh pengadilan. Kemudian suatu kamar harus memberikan alasan-alasan atas setiap keputusan yang diambilnya mengenai masalah-masalah pembuktian. Alasan-alasan tersebut harus dicantumkan dalam catatan persidangan. Jika alasan-alasan tersebut belum dimasukkan ke dalam catatan selama berlangsungnya persidangan sesuai dengan pasal 64 ayat 10 dan aturan 137 sub aturan 1, bukti yang dianggap tidak relevan atau tidak dapat diterima tidak akan dipertimbangkan oleh sidang. Kemudian aturan ke-65 yang menjelaskan tentang kesesuaian saksi. Seorang saksi yang hadir di hadapan pengadilan dapat dipaksa oleh pengadilan untuk memberikan kesaksiannya, kecuali ditentukan lain dalam statuta dan peraturan, khususnya peraturan 73, 74, dan 75. Aturan 171 berlaku bagi seorang saksi yang hadir di hadapan pengadilan yang wajib memberikan kesaksian berdasarkan sub-aturan 1. Di aturan 66 menjelaskan usaha yang sungguh-sungguh. Kecuali sebagaimana diuraikan dalam sub-aturan 2, setiap saksi sesuai dengan pasal 69 ayat 1 harus melakukan tindakan-tindakan sungguh-sungguh berikut ini sebelum
memberikan kesaksian. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya akan mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran, dan hanya kebenaran. Berikut dengan contohnya. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun atau seseorang yang penilaiannya dirugikan dan yang menurut pendapat sidang tidak memahami hakikat dari suatu janji yang hikmat dapat diperbolehkan untuk memberikan kesaksian tanpa janji hikmat. Ini jika sidang dianggap bahwa orang tersebut mampu menguraikan hal-hal yang diketahuinya dan orang tersebut memahami makna kewajiban mengatakan kebenaran. Kemudian sebelum memberikan kesaksian, saksi harus diberitahu dulu tentang pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 di huruf A. Kemudian kesaksian langsung melalui teknologi audio atau video link. Sidang dengan bantuan panitera harus menjamin bahwa tempat yang dipilih untuk pelaksanaan kesaksian melalui audio atau video adalah kondusif bagi pemberian kesaksian yang jujur dan terbuka serta bagi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi dari saksi tersebut. Kemudian kesaksian yang tercatat sebelumnya, apabila sidang pra-peradilan belum mengambil tindakan-tindakan berdasarkan pasal 56, sidang pengadilan dapat sesuai dengan pasal 69 ayat 2 dan 4. Dan setelah mendengar para pihak mengizinkan diperkenalkannya kesaksian audio atau video yang telah direkam sebelumnya dari seorang saksi atau transkrip atau bukti terdokumentasi lainnya dari kesaksian tersebut dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak merugikan atau bertentangan dengan hak-hak terdakwa dan bahwa persyaratan dari satu atau lebih subaturan berikut dipenuhi. Apabila saksi yang memberikan kesaksian yang telah dicatat sebelumnya tidak hadir di hadapan sidang pengadilan, maka sidang dapat memperbolehkannya diperkenalkan lagi kesaksian yang telah dicatat sebelumnya dalam salah satu dari keadaan berikut. Baik jaksa penuntut umum maupun pembela mempunyai kesempatan untuk memeriksa saksi selama perekaman. Kemudian kesaksian yang dicatat sebelumnya digunakan untuk membuktikan suatu hal selain perbuatan dan perbuatan terdakwa. Dalam kasus seperti ini, dalam menentukan apakah pengenalan kesaksian tercatat sebelumnya yang termasuk dalam subperaturan B diperbolehkan, sidang harus mempertimbangkan antara lain apakah kesaksian tercatat sebelumnya yang dimaksud berkaitan dengan permasalahan yang tidak ada perselisihan secara material, kemudian bersifat kumulatif atau bukti yang menguatkan, yaitu saksi-saksi lain akan memberikan atau telah memberikan kesaksian lisan mengenai fakta serupa, kemudian berkaitan dengan informasi latar belakang sedemikian rupa sehingga kepentingan keadilan dapat terlayani dengan baik melalui penerapannya dan memiliki indikator keandalan yang memadai. Kemudian kesaksian yang dicatat sebelumnya yang termasuk dalam subaturan B hanya dapat diperkenalkan jika disertai dengan pernyataan dari orang yang memberikan kesaksian bahwa isi dari kesaksian yang dicatat sebelumnya adalah benar dan tepat sepanjang pengetahuan dan keyakinan orang tersebut. Pernyataan yang menyertainya tidak boleh berisi informasi baru apapun dan harus dibuat dekat dengan waktu penyerahan kesaksian yang tercatat sebelumnya. Kemudian pernyataan-pernyataan yang menyertai harus disaksikan oleh orang yang berwenang untuk menyaksikan pernyataan tersebut oleh kamar terkait atau sesuai dengan hukum dan prosedur suatu negara. Orang yang menyaksikan pernyataan itu harus membuktikan secara apakah tanggal dan tempat pernyataan itu sesuai atau tidak, atau bahwa orang yang membuat pernyataan itu orang yang telah diidentifikasi dalam kesaksian yang tercatat sebelumnya, menjamin bahwa orang tersebut membuat pernyataan secara sukarela dan tanpa pengaruh pihak manapun. Kemudian menyatakan bahwa isi kesaksian yang tercatat sebelumnya sepanjang pengetahuan dan keyakinan orang tersebut adalah benar dan tepat, dan diberitahu bahwa jika isi kesaksian yang tercatat sebelumnya tidak benar, maka dia dapat dikenakan proses hukum karena memberikan kesaksian palsu. Kemudian kesaksian yang tercatat sebelumnya berasal dari seseorang yang kemudian meninggal harus dianggap meninggal atau karena hambatan yang tidak dapat diatasi dengan ketekunan yang wajar, tidak dapat memberikan kesaksian secara lisan dalam kasus seperti ini. Kesaksian yang dicatat sebelumnya yang termasuk dalam subaturan C hanya dapat diberikan jika sidang yakin bahwa orang tersebut tidak dapat hadir sebagaimana disebutkan di atas.
bahwa perlunya tindakan-tindakan berdasarkan pasal 56 tidak dapat diantisipasi dan bahwa tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan, kesaksian yang direkam mempunyai indikator keandalan yang cukup. Kemudian fakta bahwa kesaksian yang tercatat sebelumnya digunakan untuk membuktikan perbuatan dan perbuatan terdakwa mungkin menjadi faktor yang menghalangi diperkenalkannya kesaksian tersebut atau sebagian darinya. Kemudian saksi yang tercatat sebelumnya berasal dari seseorang yang mengalami campur tangan dalam kasus seperti ini. Seperti contoh kesaksian yang dicatat sebelumnya yang termasuk dalam subaturan D hanya dapat diberikan jika sidang yakin bahwa orang tersebut tidak hadir sebagai saksi atau setelah hadir tidak dapat memberikan bukti sehubungan dengan aspek material yang tercantum dalam rekaman kesaksian sebelumnya. Kemudian kegagalan orang tersebut untuk hadir atau memberikan bukti secara signifikan dipengaruhi oleh campur tangan yang tidak patut, tercampur ancaman, intimidasi, atau paksaan. Kemudian upaya yang wajar telah dilakukan untuk menjamin kehadiran orang tersebut sebagai saksi atau jika hadir untuk mengamankan dari saksi semua fakta penting yang kepentingan pengadilan atau kepentingan keadilan paling baik dilayani dengan kesaksian yang tercatat sebelumnya yang diperkenalkan, dan kesaksian yang tercatat sebelumnya mempunyai indikator reliabilitas yang memadai. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi dari buku Rules of Procedure and Evidence di bab 3 dan bab 4 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.